Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan di podcast Suara Nusantara, tempat di mana kita bersama-sama mengingat, memahami, dan membangkitkan kembali rasa cinta tanah air. Perkenalkan, saya Nindi Alexandria selaku moderator yang akan membawa acara pada hari ini. Sebelum memulai podcast ini, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya saya untuk memperkenalkan para narasumber hebat kita yang hadir pada saat ini. Izin kepada para narasumber ketika saya menyebutkan namanya untuk say hi ke kamera. Oke, saya mulai ya. Mas Muhammad Naufal Harahap SP, Mbak Anggi Pratiwi SAP, Mbak Lailatul Fadilah SE, Mas Labisa Wafdan ST. Oke, terima kasih. Cinta tanah air adalah perasaan bangga, hormat, dan tanggung jawab terhadap negeri tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Ia tercermin dalam tindakan nyata seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan, melestarikan budaya, hingga ikut serta dalam pembangunan bangsa. Kali ini kita akan mulai dari Mas Naufal sebagai narasumber pertama yang saya undang untuk membahas tentang cinta tanah air. Kepada Mas Naufal, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Nindi. Kalau kita berbicara tentang cinta tanah air, kita mungkin bisa melihat bahwa saat ini banyak fenomena di mana orang bangga dan berlomba-lomba menggunakan produk-produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri. Padahal kalau kita melihat lebih jauh dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa ikut menggerakkan roda ekonomi. Bukan hanya dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, kita juga dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki produk-produk yang luar biasa dan memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Mencintai produk dalam negeri harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya yaitu dengan menggunakan batik. Di balik goresan motifnya yang indah, tersimpan cerita panjang, filosofi mendalam, dan kebanggaan yang tak ternilai bagi bangsa kita. Membeli produk dalam negeri adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan cinta terhadap tanah air. Setiap kali kita memilih produk dalam negeri, kita tidak hanya membeli sebuah barang, tetapi juga memberi harapan, pekerjaan, dan masa depan bagi bangsa kita sendiri. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita tidak hanya bertugas melayani masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Setiap pilihan yang kita ambil, dari baju yang kita pakai, makanan yang kita beli, hingga aplikasi yang kita gunakan, bisa menjadi bentuk dukungan nyata bagi kemandirian bangsa. Mari bersama kita gunakan produk dalam negeri bukan hanya sebuah kampanye sesaat, tetapi harus menjadi gerakan nasional agar kita bisa menjadi bangsa yang mandiri dan sejahtera. Mungkin sekian, terima kasih Mbak Didi atas kesempatannya. Baik, Mas Naufal, saya setuju sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Naufal. Mencintai produk dalam negeri bukan hanya sekedar kampanye ya, Mas, tetapi sebuah gerakan nyata yang punya dampak besar. Peran ASN ini sebagai teladan yang sangat krusial, pilihan kita mulai dari batik yang dipakai hingga aplikasi yang digunakan bisa menjadi dorongan bagi masyarakat luas untuk ikut bangga dan mendukung produk dalam negeri. Selanjutnya kita bergeser lagi ya untuk menambah insight baru ke narasumber kedua. Mbak Anggi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Nindi. Oke, jadi berbicara soal produk dalam negeri sebenarnya sangat banyak ya. Tetapi salah satu produk dalam negeri kita itu adalah batik. Batik bukan sekedar kain bermotif indah, melainkan cerminan dari jati diri dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, batik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Digunakan dalam berbagai upacara adat, simbol status sosial, bahkan sebagai media penyampai filosofi hidup. Kebanggaan terhadap batik semakin menguat ketika pada tahun 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dunia.
Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa batik bukan hanya milik masa lalu, tetapi harus dijaga, dilestarikan, dan dikenalkan kepada dunia sebagai identitas bangsa. Nah, sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mencintai dan mempromosikan batik. Memakai batik bukan hanya soal gaya, tapi juga tentang rasa cinta tanah air. Dengan mengenalkan batik di berbagai kesempatan, baik formal maupun casual, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari bangsa yang kaya budaya. Nah, untuk itu, marilah kita jaga dan lestarikan batik agar pesonanya terus hidup dan membanggakan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia. Mungkin itu dari saya, Mbak Nindi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Anggi. Nah, kita memang harus benar-benar bangga ya Mbak Anggi, di mana batik yang kita gunakan telah mendapatkan pengakuan UNESCO bahwa batik adalah warisan budaya tak benda dunia. Dan kita sebagai pemiliknya memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikannya. Terima kasih Mbak Anggi untuk insight barunya. Tidak hanya berbicara tentang bangga membanggai batik sebagai bentuk cinta tanah air, kita bisa melihat bentuk cinta tanah air dengan melihat potensi kekayaan alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Ada hutan tropis yang luas, pegunungan yang menjulang tinggi, dan lautan yang penuh dengan keanekaragaman hayati. Mungkin saya bisa dengar suara dari Mbak Dila ya, sebagai sudut pandang baru untuk membahas kekayaan alam Indonesia sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Kepada Mbak Dila, saya persilahkan. Baik, Mbak Nindi, terima kasih atas kesempatannya. Nah, selain dengan bangga menggunakan produk lokal, kita juga semestinya bangga dengan keindahan alam yang kita miliki. Indonesia itu sendiri memiliki ribuan pulau dengan keindahannya masing-masing. Namun, sangat disayangkan, pada saat sekarang ini banyak orang yang justru bangga berlibur ke luar negeri. Padahal kita sendiri memiliki begitu banyak destinasi wisata pilihan yang tidak kalah jauhnya bagus dari luar negeri. Bukan hanya sekedar pulau yang indah, tetapi juga budayanya yang unik. Sering sekali kita melihat foto-foto destinasi wisata yang indah di media sosial dan ternyata tempat itu ada di negara kita sendiri. Seperti Danau Toba yang terkenal dengan keindahan alam vulkaniknya yang megah, Kawah Ijen yang terkenal dengan keindahan kawahnya yang berwarna hijau toska, serta fenomena blue fire yang sempat viral hingga ke mancanegara. Kita juga punya banyak cerita inspiratif dari destinasi wisata Indonesia. Misalnya, bagaimana masyarakat lokal di Wairebo menjaga tradisi dan alamnya sehingga destinasi mereka dikagumi dunia. Atau bagaimana masyarakat di Labuan Bajo bekerja sama untuk menjaga kelestarian komodo dan alam di sekitarnya. Dengan kita memilih negara sendiri sebagai destinasi wisata kita, itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap Indonesia. Kebanggaan kita datang bahwa kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk melihat pemandangannya bagus dalam dream destination dunia, karena kita memilikinya sendiri. Jadi, mari kita jaga dan rawat keindahan alam Indonesia, karena setiap jengkal tanah di negeri ini patut kita syukuri. Bukan begitu, Mbak? Nah, Terima dengar Mbak Dila kasih. cerita tentang destinasi wisata Indonesia, saya jadi pengen liburan juga nih. Sekali-sekali kalau Mbak Dila liburan, ajak saya Mbak. Boleh, boleh. Berarti kita semua harus setuju ya Mbak, kekayaan Indonesia merupakan aset berharga yang menyediakan sumber daya dan mendukung kehidupan banyak orang. Penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikannya agar tetap bermanfaat untuk masa depan. Saya sudah dengar suara Mas Naufal, suara Mbak Anggi, Mbak Dila. Nah, sekarang saya mau dengar nih suara Mas Wafdan tentang kekayaan alam Indonesia sebagai bentuk pemaknaan rasa cinta tanah air. Kepada Mas Wafdan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Eh, untuk kekayaan alam Indonesia memang tidak ada tandingannya ya. Dari gunung yang menjulang, danau yang berkilau, sampai lautan luas yang menyimpan ribuan kekayaan hayati. Semuanya menjadi sumber kebanggaan dan anugerah besar bagi bangsa kita. Namun cinta tanah air tentu tidak cukup hanya berhenti pada rasa kagum dan bangga saja. Melainkan harus diwujudkan dalam sikap nyata seperti menjaga kelestarian lingkungan, menghargai budaya lokal, dan ikut berkontribusi sesuai peran kita masing-masing. Dengan begitu, keindahan dan kekayaan negeri ini tidak hanya menjadi kebanggaan hari ini, tetapi juga warisan berharga bagi generasi mendatang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Nindi. Terima kasih Mas Naufal, Mbak Anggi, Mbak Dila, serta Mas Wahdan atas waktu dan pandangan-pandangan baru tentang bagaimana kita dapat memaknai rasa cinta tanah air itu. Mungkin saya bisa menarik satu kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini. Rasa cinta tanah air itu bukan sekedar konsep besar, melainkan sebuah aksi nyata yang bisa kita lakukan setiap saat. Mungkin ini tentang bagaimana kita bangga dengan warisan budaya kita seperti batik
Setiap kali kita mengenakan batik, kita tidak hanya melestarikan karya seni yang diakui dunia, tetapi juga membawa identitas bangsa kita kemanapun kita melangkah. Ini adalah cara sederhana namun penuh makna untuk menunjukkan bahwa kita bangga menjadi Indonesia. Di sisi lain, cinta tanah air juga berarti merawat kekayaan alam yang luar biasa. Dari hutan hijau yang lebat hingga lautan yang memeluk ribuan pulau. Semua adalah anugerah yang tak ternilai. Jadi, marilah kita sama-sama jadikan rasa cinta tanah air sebagai tindakan yang konkret, mulai dari memakai produk lokal seperti batik hingga ikut serta menjaga kelestarian alam. Karena pada akhirnya kitalah yang akan menentukan masa depan bangsa yang mandiri dan kaya akan budayanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Nindi Alexandria, pamit undur diri.